Assalamualaikum. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka. Dan nama saya Raka. Kami dari 11 IPA. Kami akan mempresentasikan business plan kami dengan produk bernama Sandang. Alasan kami membuat produk ini adalah karena sambal merupakan makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Banyak sekali makanan yang sangat cocok untuk menjadi pendamping dari sambal. Selain itu, di dalam sambal terkandung antioksidan dan vitamin C yang dapat merangsang kolagen dan membantu menyehatkan kulit. Sambal ini sangat cocok untuk disandingkan dengan segala macam. Selain itu juga bagus ketika dikombinasikan dengan berbagai masakan. Jadi nama bisnis plan kita yaitu Sandang. Sandang merupakan singkatan dari sambal, landang, dan udang. Sandang merupakan makanan pendamping yang berupa sambal. Sambal cocok sekali digunakan untuk makanan pendamping, apalagi yang berupa nasi. Nasi dikasih sandang itu enak banget loh. Adapun tujuan dari bisnis ini adalah satu, untuk mengembangkan hasil sumber daya yang ada di Sidoarjo. Bandeng merupakan salah satu sumber daya tambak yang ada di Sidoarjo. Bandeng ini sangat terkenal. Jadi kita berupaya untuk mengembangkan sumber daya ini supaya lebih banyak dapat diproduksi. Mengangkat nilai jual udang dan ebi. Ebi ini kan kecil-kecil, jarang banget yang suka kalau misalnya ebi biasa gitu. Jadi kalau dicampur sambal kan rasanya jadi lebih enak. Jadi bakal banyak yang beli. Kemudian menjadikan bisnis sambal dalam kemasan sebagai pilihan bisnis yang menjanjikan sehingga banyak orang yang tertarik. Kalau misalnya bisnis ini berhasil, kemungkinan bakal banyak bisnis-bisnis sambal yang lain yang bisa terinspirasi mungkin untuk dijadikan alternatif bisnis bila ada yang mau memulai untuk merintis. Kemudian menghasilkan profit yang besar. Tentunya dalam berbisnis kita mau dapat profit yang besar dong. Iya, benar sekali. Jadi kita ingin menghasilkan profit atau keuntungan yang besar dari penjualan sandang kita. Bukan masyarakat Indonesia namanya kalau makan nggak sama sambal, setuju nggak? Betul banget. Nah, jadi kita menciptakan sandang untuk konsumen apalagi yang suka banget atau gemar banget dengan sambal, ya kan? Yes. Jadi keunggulan produk kita yaitu di dalam sandang, di dalam sambal yang kita buat terdapat suiran-suiran daging bandeng. Nah, apa nggak ngiler tuh teman-teman? Di dalam sambal kita juga terdapat bukan hanya terdapat suiran daging bandeng saja loh teman-teman, tetapi di dalam sambal kita juga terdapat daging ebi. Ayo, siapa yang tahu ebi? Kamu tahu nggak ebi? Tahu dong, yang kecil-kecil itu kan? Nah, betul sekali. Kalian kalau bayangin sambal yang isinya udang kecil-kecil ataupun daging bandeng, apa nggak ngiler tuh? Ngiler kan? Maka dari itu, jangan lupa beli ya teman-teman. Setelah menganalisis, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa analisis SWOT kita yaitu strengths, weakness, opportunity, dan threat kita adalah yaitu satu, strengths. Kekuatan kita nomor satu yaitu bahan baku relatif mudah didapat. Kan cabai di mana-mana banyak, tomat di mana-mana banyak. Kemudian rasa unik dan masih tergolong jarang ditemukan. Rasanya itu kan
sambal itu enak ya, unik lah kalau Yes. dicampur bahan Setuju. gitu. Terus dicampur-campur gitu kan masih jarang yang ditemukan. Biasa di pasaran cuma dijualkan sambal. Biasa. Kemudian makanan unik dan enak, yang pasti sambal kita enak. Ya, Produk tahan lama, sambal otomatis pastinya tahan lama dong. ya, betul, betul. Mana-mana pasti tahan lama. Cocok untuk dimakan kapan saja. Kemudian bisa dibawa kemanapun dan kemasan sangat praktis. Jadi kemasan kita nanti itu botolan dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Yang pastinya nggak tumpah-tumpah dong. Iya dong. Kemudian kita balik ke weakness. Satu, kelemahan kita yaitu variasi masih terbatas. Ya, kami kan masih baru memulai, Iya. jadi cuman ada variasi udang, banten, Banten. doang. Ya. Tapi kalau misalnya ini sukses dan berjalan lancar, kita akan mengembangkan rasa-rasa lain loh teman-teman. Insya Allah. Amin. Harga bahan baku tidak tetap. Ya, kalian tahu kalau cabai itu kadang kan di pasaran bisa jadi naik. Kemudian kontaminasi dan sterilisasi. Kita kan kadang nggak tahu ya kontaminasi kalau dijual di luar itu gimana. Tapi kita usahakan, insya Allah bahan kita steril dari kuman. Kemudian generalisasi rasa, banyak rasanya guys. Soalnya ya sambal banyak rasanya. Iya ya, setuju banget aku kalau itu. Kemudian opportunities, satu, jumlah peminat tinggi. Sambal itu banyak sekali peminatnya di Indonesia. Yes. Siapa yang nggak suka sambal? Kalau orang yang nggak suka sambal berarti bukan orang Indonesia. Yes. Setuju nggak? Setuju itu. Kemudian adanya model penjualan online. Kita bisa jualan lewat online. Sambal ini kan tahan lama, jadi kalau dikirim kemana-mana itu gampang. Ya, betul. Harga kompetitif dengan usaha sejenis masih bisa lah untuk usaha-usaha lain harga kita. Kemudian adanya rekomendasi antar customer. Jadi kalau misalnya customer satu udah beli produk kita, kemudian dia bisa merekomendasikannya ke customer lain untuk beli produk kita. Kemudian tricks, ya jumlah kompetitor terus bertambah. Ya seiring berjalannya waktu pasti mau tidak mau kompetitor kayak sambal gitu nanti pasti banyak yang nambah. Kemudian harga bahan baku naik, ya seperti yang tadi tiba-tiba harga bahan baku kayak cabai itu tiba-tiba naik kan kita nggak pernah tahu. Kemudian konsumen mulai merasa bosan, ya mau gimana lagi kita cuma jualan sambal. Tapi insya Allah sambalnya nanti enak kok kalau dimakan kapanpun. Ya. Kemudian persaingan dengan industri besar atau bisnis makanan kekinian yang mulai semakin menjamur. Itu kan kita nggak bisa prediksi ya, tiba-tiba ada tren makanan baru atau gimana. Itu kita nggak pernah tahu. Jadi itu kita masukkan ke ancaman. Kemudian untuk selanjutnya ada analisis 3T. Analisis 3P, yaitu satu produk. Berdasarkan nama dari bisnis yang kita buat, yaitu Sandang, yang artinya sambal, bandeng, dan udang. Sambal bandeng dan udang ini berupa sambal yang dicampur dengan suiran daging bandeng dan juga udang ebi. Karena produk ini bisa basi dalam waktu tertentu, jadi kita harus simpan dengan wadah yang benar-benar tertutup dan rapat. Jadi kalau misal wadah yang kita gunakan itu nggak tertutup dan rapat, maka kemungkinan besar sambalnya akan menjadi basi, rusak ya. Iya. Terus ukuran produk tergolong praktis ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau misal kita bikinnya yang terlalu rumit, nanti customer kita juga kesusahan gitu. Makanya kita bikin produknya yang apa tadi? Yang praktis. Ya, betul sekali. Tuh.
Terus harga bisa disesuaikan dengan harga bahan baku dan lain-lain. Jadi kita nggak itu ya teman-teman harganya. Kalau misal bahan bakunya naik ya mau nggak mau sambal kita juga bakal naik. Tapi tenang aja, sambal kita naiknya mungkin nggak semahal yang di luaran sana kok teman-teman. Yang pasti terjangkau dan untuk anak-anak seperti kita sekolah-sekolah kayak gini masih bisa beli. Yang kedua, price, yaitu penetapan harga yang dilakukan dengan menetapkan harga sesuai dengan yang berlaku dan di pasaran. Jadi kalau misal pasarannya itu sekitar 35.000, ya mau tidak mau kita juga menjualnya 35.000. Dan nggak mungkin kan kalau kita menjual dengan harga 40.000, 50.000 pasti nggak bakalan laku karena harga pasarannya kan 35.000 gitu. Jadi ya kita nyesuaiin harga pasaran itu. Dan juga kami juga melihat dan membandingkannya dengan harga pesaing. Kalau misal pesaing kita harganya 36.000, ya mau tidak mau kita harus menjualnya lebih sedikit daripada pesaing kita. Misal pesaing kita itu tadi 36.000, terus kita menjualnya harus seharga di bawah dari pesaing kita, contohnya 35.000 tuh. Kalau semisal kita jualnya 37.000, maka kemungkinan besar yang paling laku ya pesaing kita dong, bukan kita, ya nggak? Nanti pada beralih ke yang murah. Nah, iya betul. Maka dari itu kita menyesuaikan pesaing kita, gitu. Yang ketiga, promotion. Dalam kegiatan promosi kita masih berencana untuk melakukan promosi kita secara online dan juga dititip-titipkan, gitu. Karena kalau secara online itu kemungkinan peminatnya besar dan bukan hanya di kalangan Indonesia saja, tetapi dari luar negeri juga bisa menikmati sambal kita karena kita jualnya secara online, dan sambal kita juga kalau dikirim ke luar negeri kemanapun itu tetap tahan lama asal sambal kita ditutup dengan rapat dan tidak terbuka sedikit pun. Jadi aman kalau misalnya dijual atau kirim di luar negeri. Yes. Kalau misalnya dititip-titipkan, itu contohnya di kantin sekolah kita kan lagi buka penitipan makanan gitu. Jadi kita bisa mengisi kantin kita dengan produk yang kita jual. Kan banyak banget tuh ya anak-anak sekolah yang zaman sekarang suka banget makanan-makanan pedas. Nah, kita bisa nitipin sambal kita untuk dijadikan lauk apabila mama-mama dari anak-anak atau teman-teman kita itu nggak masak, terus cuma masak nasi, terus ada produk kita yang kita jual di kantin. Nah, maka mereka akan membelinya. Kemudian untuk perhitungan keuntungan, kami telah menghitung dari biaya produksi baik yang tetap ataupun tidak tetap serta biaya lain-lain. Maka dengan sekali produksi kisaran 15 pieces, maka kita dapat kembali modal sekitar 4 kali produksi. Jadi kita produksi nih sekali, jadi habis 4 kali produksi kita dapat kembaliannya, karena uang itu kan selalu berputar. Ya, nggak mungkin kan uang itu tetap terus, itu nggak mungkin. Jadi kan kalau kita dapat, kita keluarin Untuk lagi lagi. untuk membeli bahan-bahan. Biaya selanjutnya gitu loh. Nah, maka dari situ kita baru bisa mendapatkan keuntungan bersih setelah 4 kali produksi. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.